Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Asfar Tanjung. Bapak, ibu-ibu, warga sekolah yang berbahagia, khususnya yang sekolahnya akan dilakukan visitasi oleh asesor aktasi nantinya. Pada kali ini saya akan memberikan bimbingan teknis strategi mempersiapkan dokumen akreditasi khusus untuk mutu lulusan sesuai instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP 2020. Sebelum Bapak Ibu menyaksikan tayangannya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share nantinya ke sekolah lain yang mungkin membutuhkan untuk pembinaan akreditasi di sekolahnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Bapak, ibu, warga sekolah yang berbahagia, bagi bapak ibu sekolahnya yang diakreditasi, pertama diharuskan dulu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan kita upload dan dokumen yang akan dilihatkan waktu visitasi. Untuk memudahkan pekerjaannya, usahakanlah setiap dokumen yang ada itu ada covernya. Contoh, cover 1. Contoh di butir 1 itu ada 4 dokumen yang disiapkan oleh sekolah. Usahakan keempatnya itu pakai cover. Dari 4 dokumen yang ada itu, 1 diupload, 3 lagi dilihatkan waktu visitasi kepada asesor waktu datang ke sekolah. Contoh, tata tertib dan perniagaan mencakup hak dan kewajiban, ini covernya. Nanti dilampirkan di belakangnya seluruhnya. Yang kedua, butir 1.12, contohnya buku piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah dan madrasah. Ini juga dibikinkan covernya, diletakkan di atas buku itu sehingga jelas mana butir 1 di poin 2-nya mana. Kemudian Bapak Ibu juga di butir 1 juga ada di 1.3-nya catatan guru atau wali kelas dan tenaga pendidikan, ini juga harus dilakukan dan dibuatkan covernya. Yang keempat adalah jurnal kelas seperti rekat absen, ini juga dibikinkan covernya. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka memudahkan pekerjaan bagi sekolah-sekolah yang untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi. Nah, kalau yang dibutuhkan 4, keempatnya dibikinkan covernya. Nah, termasuk yang akan di-upload sendiri itu. Demikianlah Bapak Ibu persoalan tata cara menyiapkan dokumen akreditasi sekolah agar sekolah bisa mudah memahami dan mudah mengerjakan nanti dan memudahkan untuk diperiksa waktu divisitasi oleh asesor nantinya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada rekaman video atau tayangan video berikutnya bagaimana cara pemeriksaannya. Okay, untuk verifikasi, contoh butir 1. Butir 1 itu yang diminta 4 dokumennya. 1 diupload, 3-nya lagi dilihat CBC. Tapi tak ya. Yang pertama tata tertib. Tata tertib tidak ada tahunnya, yang penting ada tata tertib. Kalau dia minta tahunnya ada kan, ini dia pertama. Pakai cover ya kan. Nah, yang kedua buku piket. Buku piket ketika kita upacara, mereka ada ini bertanya berapa yang hadir. Ada enggak bukunya betul, ada buku itu. Tambahkan di sini bukunya ya. Kalau buku-buku itu ada berapa aja satu. Buku ini kita ada. Aku yang pas sana buku itu. Kan ini ada guru ya salah. Enggak masalah. Lelah aja di biar Pak. Oke, buku piketnya. Oke kan? 2. Saya laki kerja. Ya, 2 begitu. Itu dia kan. Yang ketiga apa? Catatan wali kelas atau guru. Itu kan. Ini catatan kan? Ini catatan. Apa catatannya dari sini? Ini dia semua catatan. Kelas kan berapa kehadiran. Oke. Nah, yang keempat apa dimintanya?
Jurnal berarti rekap absen kan? Absen. Nah, ini pas ya. Oke. Jadi kalau yang dimintanya 4, oke, coba dulu kan. 4 diminta. Yang pertama tata tertib, ini kita letakkan jambak. Ya, itu ya. Yang kedua buku piket. Ini dia buku piket. Ini buku piket kan? Oke. Yang ketiga catatan guru. Ini dia. Ini dia. Oke. Yang keempat jurnal kelas dalam ini dia. Jadi 1, 2, 3, 4 selesai tuntas. Ya, inilah yang asasi. Dengan satu. Itu lumayan kan? Bukan butir 1. Butir 1 Nah, ya. ini dia tuntas. Oke. Jadi caranya nih mengerjakan. Oke ya, bisa paham kan? Oke, stop. Ya. Ini komponen mutu lulusan di butir 2. Di butir 2 ini yang diminta 2 dokumennya, ya kan? Nah, diupload nggak? Ditunjukkan ketika visit yang itu nomor 2-nya autentikasi. diunggah, Pak. Yang nomor 2-nya diunggah. Itu adalah tentang laporan kegiatan kebiasaan perilaku religius ini dia diunggah. Nah, tapi kita kumpulkan dulu di map ini. Nah, yang pertama catatan guru tentang mencakup partisipasi siswa. Gitu. Ini semua catatan guru. Apa saja catatannya? Bisa saja tentang kegiatan keagamaan, tahfiz, apa lagi? Kegiatannya tekan Muharram, Maulid Nabi, apa lagi? Roh tekan Arohis, keagamaan. Maksud juga itu catatan guru kan? Nah, atau rekap anggota Ramadan bisa. Yang kedua laporan kita kebiasaan religius. Ini dia buku-buku itu agenda itu. Buku agenda Ramadan ada kan? Kumpulkan dulu semua ini. Ada? Catatan kegiatan Ramadannya atau agenda-agenda yang dipakai kemarin di Ramadan. Nah, ini dia. Jadi tambahkan ya buku agenda Ramadannya. Ada. Nah, oke. Jadi ini kita masukkan ke mapnya. Ini dia. Jadi ini dia. Nanti sudah kalau pakai cover dia mudah memahami. Tapi kalau tidak pakai cover, ini aja kita bikinkan. Andaikan ini aja kita buat ini. Nah, apa namanya nih? Tapi dengan ada covernya di sini sama terbantu jawabannya. Jadi kan, nah ini dia laporan apa namanya nih? Kalau ini tidak kalau pakai cover dia ini aja kan, jadi cover jelas. Pas ya nomor 2 ini dia pas ya. Letakkan kali map 1, 2, 2. Kan? Waduh. Ada cover-cover ini untuk menentukan supaya nanti tahu nanti apa yang akan dilihat. Jadi kan? Selesai nomor 3. Oke. Lanjut nomor 4. Tiga ini yang diminta ada 2 dokumennya. Nah, tapi dia apa tidak kan? Nah, ditunjukkan waktu visitasi saja kan? Ditunjukkan. Yang pertama portofolio tugas. Ini dia. Portofolio tugas. Jadi menyangkut peran anak-anak semacam dikumpulkan. Oke, kalau dari dia ada LKS mungkin bisa juga. Yang kedua, ini dia kan? Yang kedua apa? Laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Laporan ekstrakurikuler. Apa saja ekstrakurikuler kita? Ada kan? Misalnya pramuka, apa lagi? Olahraga, rohis. Ya kan? 2 dia. Enggak ini. Oke, 1 dulu. Oke. Saya akan Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekolah dan madrasah yang kini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen akreditasi di sekolah dan madrasahnya masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dokumennya, mohon kiranya di setiap butir dokumen itu dibikin semacam covernya. Sebelumnya kita sudah jelaskan cara memeriksanya. Kemudian sekarang kita jelaskan lagi bagaimana bentuk komponen yang disusun itu. Nah, ada 4 kelompok yang disusun itu. Yang pertama kelompok mutu lulusan, itu butir 1 sampai 11. Ini modelnya dikelompokkan sehingga jelas mana dia yang Bapak Ibu harus miliki dan harus selesaikan Bapak Ibu.
Ini kelompok 1 itu mutu tulisan 1 sampai 11 butir dia. Kemudian kelompok 2 proses pembelajaran itu 7 butir, itu 12 sampai 18. Ini dikelompokkan. Ini mungkin belum selesai secara jelas atau secara lengkap, tapi Bapak Ibu ini modelnya yang harus Bapak Ibu siapkan di sekolah masing-masing. Kemudian komponen atau kelompok 3 itu mutu guru, itu 4 butir 19 sampai butir 22. Ini juga Bapak Ibu dilakukan di satu tempat di sekolah masing-masing sehingga dikelompokkan betul dia. Kemudian komponen kelompok 4 adalah manajemen sekolah, itu 13 butir, itu butir 23 sampai 35. Nah, selanjutnya ada satu lagi tambah butirnya untuk SD, itu di butir 36, butir kekhususan. SLB ditambah 5 butir lagi setelah manajemen sekolah. Kemudian untuk SMK ditambah 9 butir lagi di butir kekhususan. Demikianlah Bapak Ibu bagaimana bentuk dari dokumen-dokumen yang harus disiapkan sekolah sehingga nanti bisa memudahkan untuk divisitasi oleh asesor akreditasi yang akan berkunjung ke sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu silahkan mengamatinya satu persatu dan menontonnya, dan jangan lupa mengklik subscribe-nya dan share ke teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih.